Saya pernah kuliah di kedokteran gigi. Nah, ketika mahasiswa, kami ada praktek yang mengharuskan menggunakan gigi asli. Saya keliling klinik dokter gigi hanya untuk membeli atau meminta gigi, namun hasilnya nihil. Tidak mendapat apa yang saya butuhkan. Saat itu paling susah adalah mencari gigi molar atau satu geraham, gigi molar satu atau geraham satu, dan incisivus atau gigi depan. Saya meminta cutting atau kakak tingkat ya, dan tidak semua memilikinya. Karena juga teman-teman yang lain membutuhkan, bukan? Singkat cerita, saya memiliki kenalan yang bekerja di salah satu rumah sakit pemerintah. Nah, kenalan tersebut memiliki teman sebagai penjaga kamar mayat dan bertugas pula dalam menguburkan mayat yang tidak dikenali di area dekat rumah sakit tersebut. Saya ditawari untuk membayar sebesar 2 juta. Awalnya saya tidak mau karena bagi saya terlalu mahal. Ternyata 2 juta itu untuk satu kepala juga. Saya jelas tidak mau kan, saya menawar hingga harga termurah. Ketika kami sudah sepakat harga, kami berjanji bertemu tempat terdekat di sebuah tempat dekat gereja di daerah rumah sakit tersebut. Gigi mayat itu diberikan di dalam dus, namun saya mikir cuma satu gigi aja, kok agak berat, tapi ya udah. Saya cek ternyata saya dikasih satu tempurung kepala. Anjing, fuck. Jelas saya nggak mau karena saya hanya butuh gigi. Sama orangnya ditukar dengan yang rahangnya saja dan gigi lengkap. Sebelum saya bayar, saya tanya ini mayat siapa dan ilegal tidak. Tapi dari pihak tersebut, tapi dari pihak orang tersebut mengatakan itu mayat tidak dikenal, sudah lama dan mayat kecelakaan. Pernah menjadi salah satu sedaver di salah satu kampus kedokteran. Oke, saya tidak ada curiga dalam membayar beliau. Sampai di rumah, saya membersihkan gigi-gigi tersebut menggunakan H2O2. Apalah itu ya. Saya sudah senang nih dapat gigi lengkap rahang atas bawah, dan 2 hari pasca pembelian gigi tersebut, teror pun dimulai. Musik. Kok musik? Sound dong. Sound. Malam itu ketika saya sedang membersihkan beberapa gigi dan menyelesaikan tugas kampus saya, tiba-tiba ada bau busuk dari tempat penyimpanan gigi saya. Ya, pastilah. Oke. Saya cek satu persatu tapi tidak ada yang gigi yang membusuk, apalagi sudah saya sterilkan dengan H2O2. Ya udah, ketika itu saya pikir saya hanya salah cium aja. Besoknya ketika hari lab di kampus, saya coba bur gigi mayat saya. Bur gigi mayatnya dong. Masa bur gigi mayat saya? Masa saya membur gigi saya yang sudah jadi mayat? Tidak dong. Tapi nggak tahu kenapa giginya nggak mau dibur. Kayak susah gitu, padahal biasanya enggak. Saya coba dengan gigi yang lain, bukan dari gigi mayat, ternyata mudah. Saat itu masih berpikir positif nih, karena pikir saya, oh ya gigi mayat memang lebih susah karena faktor alami seperti salah satunya terjadi pengapuran dan pengendapan. Tapi pikiran saya mulai buruk ketika malam menjelang. Jadi ayah, ibu, dan kakak saya pergi semua. Saya di rumah karena ada tugas bersama kakak angkat saya, adik saya yang kecil, kakak angkat. Banyak kali sih ini ya. Oke. Sekitar jam 8.30 WIB, saya mendengar suara mama saya. Saya pikir mama saya sudah datang dan saya lari ke ruang tamu. Di ruang tengah, saya melihat kakak angkat saya juga dalam keadaan tergopoh-gopoh menuju kamar orang tua saya. Oke, ini ada dialog ya. Kak angkat. Oh, oke gini. KA atau kakak angkat, S atau saya. Dek, tadi titik nangis ya, nama adik saya. Oke. Dek, tadi si Bunga nangis ya? Enggak mas, masih bobo. Tadi aku dengar mama datang. Mana mama mas? Enggak dek, mama belum datang. Dari tadi aku di depan. Kami berdua bingung, kami mendengar 2 suara yang ternyata tidak ada. Saya masih berpikir itu mungkin kami halu. Lalu saya berniat membersihkan sebagian gigi mayat yang belum saya lepas dari rahangnya. Karena takut kotor, saya pergi ke teras tengah. Saya pakai obeng untuk melepaskan gigi tersebut. Tiba-tiba bulu kuduk saya merinding banget karena ada angin bertiup. Saya yang
Saya yang orang saya yang orangnya terlalu berpikir positif mulai takut. Dan benar saja, saya merasa ada suara laki-laki yang memanggil saya. Saya pikir kakak angkat saya, tapi itu suara bapak-bapak. Saya lihat ke jendela garasinya di ruang tengah saya bersambungan. Hmm, Kaget melihat ada dua mata merah seukuran piring menatap saya dengan tajam dan berbulu lebat. Saya tidak tahu itu makhluk apa, apakah itu genderuwo atau apa. Bagi saya yang baru itu menyaksikan makhluk mengerikan, langsung lemas kaki dan tangan. Nggak bisa teriak, cuman bisa istighfar memanggil asma Allah. Saya beranikan diri untuk lari ke dalam rumah dan meninggalkan gigi-gigi yang masih ada pada rahangnya. Lalu saya mencoba menenangkan diri dan masuk ke kamar orang tua saya. Sebelum masuk ke kamar, saya cuci tangan di wastafel sebelah kamar. Saya melihat dengan mata saya ada sosok wanita besar kayak berhijab gitu. Nggak tahu juga sih karena sosoknya hitam kayak pakai gamis gitu di sebelah adik saya. Karena kaget, saya langsung masuk kamar dan menutup pintu. Saya belum bercerita pada kakak angkat saya. Dia masih di teras dan menunggu orang tua saya datang. Ketika di kamar, saya duduk di kasur. Saya lagi baca-baca buku dan melihat adik saya kayak diseret. Saya pikir saya salah lihat. Saya lanjutkan baca dan benar saja adik saya nangis dengan kondisi kaki diseret ke bawah pinggiran kasur. Saya langsung lari dan dekap adik saya. Alhamdulillah ketika itu terjadi orang tua saya datang. Melihat saya yang kayak mau nangis ketakutan, orang tua saya tanya apa yang terjadi pada saya ceritakan semuanya dan kami memutuskan untuk menguburkan gigi rahang tersebut layaknya manusia utuh yang dikubur. Esoknya gigi rahang tersebut dimandikan kakak angkat saya dan dibungkus dengan kain putih seperti kain kafan. Lalu kakak angkat saya ke tanah kuburan dan mengubur gigi rahang tersebut sambil didoakan. Alhamdulillah semenjak dikubur tidak ada lagi masalah dan teror. Lalu bagaimana dengan saya? Saya kapok membeli harga mahal tapi resiko oke. Ternyata untuk jadi dokter itu ada kejadian-kejadian yang enggak ketebak kayak gini ya. Anjing. Kalau kalian punya cerita juga silahkan komen di bawah.